Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari keempat di Powerful Week dengan tema The Power of Impossible Faith. Saudaraku, dalam Yosua 10 ayat 12-14, firman Tuhan berkata, "Lalu Yosua berkata di hadapan orang Israel, 'Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau. Bulan di atas lembah Ayalon.' Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak." Saudaraku, sebagian besar orang percaya kepada Allah yang sanggup memang melakukan segala sesuatunya. Tetapi di dalam praktek hidup, banyak orang percaya seringkali hanya berani mempercayai Tuhan sebatas apa yang masih dapat dijelaskan oleh logika mereka. Kita berkata Tuhan Maha Kuasa, tetapi doa-doa kita seringkali menunjukkan bahwa kita telah menyesuaikan kepercayaan kita dengan keterbatasan akal manusia. Yosua menghadapi peperangan di perikop ini yang hampir mustahil dia menang, saudaraku. Waktu hampir habis, matahari segera terbenam, sedangkan musuh belum sepenuhnya dikalahkan. Maka di dalam kondisi seperti itu, Yosua tidak meminta keberanian kepada Tuhan. Yosua juga tidak meminta strategi baru kepada Tuhan. Bahkan Yosua juga tidak minta tambah pasukan kepada Tuhan. Tapi Yosua meminta sesuatu yang tidak pernah diminta siapapun sebelumnya. Apa itu? Matahari disuruh berhenti, saudaraku. Dia minta matahari berhenti. Permintaan itu terdengar tidak masuk akal. Tapi Yosua memahami satu hal, yaitu ketika Allah yang memulai peperangan itu, Allah juga yang sanggup mengatur alam semesta demi menggenapi kehendaknya. Amin gak, saudaraku? Seringkali kita membatasi Tuhan bukan karena kuasa Tuhan itu terbatas, tetapi karena cara berpikir kita terbatas, saudaraku. Kita sudah memutuskan terlebih dahulu apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Lalu kita berdoa sesuai dengan batas yang kita buat sendiri, kita pagari Tuhan. Akibatnya, kita lebih banyak meminta apa yang sanggup dijangkau kemampuan kita daripada apa yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Saudaraku, kepercayaan yang sejati selalu membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Trustful. Bukan berarti iman kita tidak masuk akal, tetapi iman kita mengakui bahwa logik manusia kita ini bukanlah batas bagi kuasa Allah. Amin, saudaraku. Maka kalau segala sesuatu masih dapat kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, kita belum sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sungguh berjalan bersama dengan Dia, belum. Tapi iman yang besar bukanlah keberanian menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi iman yang besar adalah keberanian untuk mempercayai kehendak-Mu terjadi atasku, Tuhan. Sekalipun aku tidak memahami cara kerja-Mu. Amin, saudaraku. Maka sekali lagi ya, iman bukan alat untuk mengendalikan Allah, tetapi iman adalah penyerahan total kepada Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Ada perbedaan antara iman dan praduga. Praduga berkata Tuhan harus melakukan apa yang aku inginkan. Tetapi kalau iman kita bisa berkata aku percaya Tuhan melakukan yang terbaik menurut kehendaknya dalam hidupku. Maka dari itu iman tidak diukur dari apakah mujizat terjadi sesuai dengan harapan kita, doa-doa kita terjawab sesuai dengan kemauan kita, bukan, tetapi dari apakah kita tetap setia ketika hasilnya berbeda dari keinginan kita, saudaraku. Semoga Anda memahami apa yang saya jabarkan pagi hari ini. Kalau kita lihat dari cerita Yosua ini, Yosua berani meminta yang mustahil karena ia sedang mengejar kehendak Allah, bukan ambisi pribadinya sendiri.
Maka inilah dasar dari doa-doa yang berkuasa. The powerful prayer. Bukan memperbesar keinginan diri, tetapi memperbesar keyakinan bahwa kehendak Allah pasti digenapi kalau memang ini agendanya Allah. Bukan agenda dan kepentingan manusia itu sendiri. Amin, saudaraku ya. Mungkin hari ini ada matahari yang terasa sedang tenggelam dalam hidup kita. Kesempatan seolah berlalu dan waktu terus berjalan, kita menua, tapi seakan-akan pintu-pintu hidup kita tertutup, saudaraku. Dan seringkali harapan kita mulai memudar kepada Tuhan. Mungkin para pendengar renungan The Message hari ini sedang mengalami hati yang seperti itu atau mengalami feeling yang seperti itu. Dan kita berharap seakan-akan ada perubahan dalam kondisi hidup kita. Dan tahukah saudara, keadaan tampak tidak mungkin berubah seakan-akan. Tapi jangan buru-buru ya saudaraku untuk menyimpulkan bahwa semuanya sudah terlambat atau sudah berakhir. Allah yang menciptakan waktu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Katakan amin saudaraku. Allah yang menciptakan waktu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Allah masih sanggup membuka jalan ketika manusia berkata sudah terlambat, sudah selesai, sudah finish, sudah terlalu jauh. Tapi Dia masih sanggup buka jalan untukmu dan untukku. Katakan amin saudaraku. Ya, tetapi yang lebih besar dari sekedar mengharapkan apapun, jawaban-jawaban doa, mujizat lahiriah atau apapun, mintalah supaya Tuhan membangun kepercayaan kita yang tidak tergantung kepada hasil. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang paling dewasa bukan hanya berkata, aku percaya Tuhan dapat melakukannya. Bukan, tetapi kita akan berkata, sekalipun Dia memilih jalan yang berbeda, aku tetap akan mempercayai bahwa Dia berdaulat atas hidupku. Amin saudaraku. Coba renungkan pertanyaan ini. Apakah selama ini kita membatasi Tuhan dengan logika kita sendiri? Ataukah kita memiliki iman yang bersedia mempercayai Dia? Bahkan ketika kita belum melihat jalan keluarnya, kita percaya bahwa Dia bersama dengan kita di padang gurun sekalipun, di lembah yang paling gelap sekalipun, Dia bersama dengan kita. Maka sekali lagi saudaraku, jangan gentar dengan apapun yang sedang kau alami. Kita anak, kita bisa berbicara kepada Bapa kita seperti Yosua berkata kepada Allahnya. Maka kita pun bisa berkata kepada Allahnya. Yang penting satu, tujuan utama dari hidup kita adalah memang untuk kehendaknya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin ya. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Bagi saudara-saudari yang terberkati dengan firman ini, bisa share, bisa like, bisa komen, bisa share ke teman-teman supaya mereka jadi mendapatkan berkat-berkat yang sama. Sehingga hidup kita semua dipulihkan untuk menyenangkan hati Bapa. Ya, Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.